Shalom, selamat pagi, selamat beribadah bagi Bapak Ibu yang berkesempatan hadir di dalam gedung gereja dan Bapak Ibu yang berada di rumah masing-masing. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunannya. Mazmur 95 ayat 6-7. Jemaat dengan penuh kasih disilakan berdiri. Kita sambut dengan melakukan NKB 6 bait 1-3. Patut segenap yang ada. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditahbiskan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Jika kita mengasuh dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan daripadanya. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setiamu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu
untuk hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sambut dengan melakukan NKB 13, bait yang pertama, O Allahku jenguklah diriku. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah, sekarang marilah kita mendengarkan berita anugerah yang disampaikan kepada kita. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan kabar pengampunan dosa kepada masing-masing yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Seperti tersurat, karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya akan Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Dan sidang Jumat aminkan dengan NKB nomor 13 ayatnya yang kedua. Saudara-saudara, untuk persiapan masuk pada pembacaan firman Allah, kita memuji Tuhan sekali lagi dari NKB 119 ayatnya yang pertama dan kedua. Nyanyikan lagi bagiku
kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, siapkan hati dan pikiran kami, agar kami mendengar, memahami, serta melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu. Seperti surga, berikanlah kepada kami pada hari ini makan kami secukupnya. Masalah kepada kami. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kebaktian hari ini firman Allah yang menjadi landasan khotbah itu terangkat dari surat Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Tesalonika, pada surat 2 Tesalonika pasal 2 mulai ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-17. Berbunyi sebagai berikut. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang mengkuduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikian firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman itu, memelihara dan melaksanakan di tengah kehidupan tiap-tiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Minggu hari ini, 31 Oktober, menurut tradisi ibadah Protestan, Gereja Protestan, dikenal dan dirayakan sebagai Hari Reformasi. Reformasi atau pembaharuan gereja. Jadi bagi gereja Protestan ini titik tolak yang baru, yang sangat penting. Sejarahnya berawal dari tanggal 31 Oktober 1517 ketika Martin Luther menempelkan 95 dalilnya di pintu gereja Wittenberg di Jerman. Dalil-dalil itu berisikan perlawanan Luther terhadap ajaran gereja pada waktu itu, dan secara khusus keputusan Gereja Katolik untuk menjual surat pengampunan dosa atau yang disebut indulgensia. Katanya kalau kita membeli satu lembar surat pengampunan dosa itu, lalu kita masukkan uang kita
di kotak persembahan, pada waktu uang itu jatuh dan mendering, pada waktu itu kita dihapuskan segala dosa yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan. Dan ketika uang yang kita masukkan tadi mendering di kotak persembahan itu, maka jiwa-jiwa, roh-roh dari nenek moyang kita semua dibangkitkan keluar dari api penyucian. Nah, saudara-saudara, sebenarnya Martin Luther dalam gerakan pembaharuannya tidak bermaksud untuk mendirikan satu gereja yang baru, melainkan ia hanya hendak mengembalikan ajaran gereja kepada ajaran Injil yang murni. Tetapi perkembangan tidak dapat dibendung ketika para pengikut Luther semakin bertambah-tambah banyak di seluruh Jerman, kemudian menyeberang sampai ke Swiss dan ke Belanda dan ke seluruh Eropa. Dan mereka itulah yang kemudian disebut kaum Protestan. Sekarang gereja-gereja kita, gereja-gereja Protestan di seluruh dunia, tidak lagi merayakan 31 Oktober itu sebagai hari reformasi. Apa sebabnya? Oleh karena gerakan keesaan gereja sudah demikian maju, sudah demikian menggembirakan antara gereja Katolik Roma dan gereja Protestan, sehingga kita bahkan sudah dapat duduk beribadat bersama-sama, duduk merayakan perjamuan kudus bersama-sama. Di Indonesia, KBAI dan PGI setiap tahun, setiap Natal selalu mengeluarkan pesan Natal bersama. Itu satu pertanda kemajuan gerakan keesaan yang sangat indah, yang merupakan pemenuhan dari doa Tuhan Yesus. Yohanes 17 ayat 21 sebelum Yesus naik ke surga, di mana Tuhan Yesus katakan, aku berdoa kepada Bapa supaya mereka itu menjadi satu, sama seperti Bapa dan aku satu adanya, supaya mereka menjadi satu. Ut omnes unum sint, itu moto dari gerakan mahasiswa Kristen sedunia. Sejak akhir tahun 60-an atau awal tahun 70-an, pada salah satu majalah Oikumene yang diterbitkan oleh Dewan Gereja di Indonesia, sekarang PGI, di situ ada tercantum tentang hari reformasi diganti menjadi hari Alkitab. Tapi hari Alkitab ini kemudian tidak populer dan tidak dikenal oleh para gereja sampai sekarang ini. Tetapi saudara-saudara, pada prinsipnya reformasi, hari reformasi dan hari Alkitab itu sama. Jiwanya sama, yakni kembali kepada ajaran Injil yang murni. Kembali kepada ajaran Injil yang murni sebagai firman Allah. Inilah tugas panggilan kita, saudara-saudara. Tugas panggilan gereja. Tugas panggilan orang-orang percaya sepanjang zaman. Di tengah pergolakan dan perkembangan dunia yang pesat dan berubah-ubah cepat ini, gereja dan kita orang-orang percaya dipanggil supaya kita teguh berdiri dan berpegang kepada ajaran yang murni, ajaran yang benar. Dalam surat-surat 1 Yohanes, terutama dalam surat-surat Yohanes 1, 2, 3, itu disebut ajaran yang sehat.
ajaran yang sehat, ajaran yang sesuai dengan apa yang para rasul ajarkan. Kita diingatkan supaya dalam dunia ini kita tidak diombang-ambingkan oleh segala alif bata dunia ini yang hendak menyesatkan iman kita. Seperti itulah saudara-saudara. Ketegasan Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen di Tesalonika dan juga kepada gereja-gereja sepanjang zaman termasuk kita sekarang ini. Di ayat 13 berbunyi, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Jadi alasan pengucapan syukur Paulus adalah karena kamu, sidang jemaat. Sebab Allah telah memilih kamu dari mulanya untuk diselamatkan. Memilih kamu dari mulanya untuk diselamatkan. Itu yang menjadi alasan pengucapan syukur Paulus. Karena Allah telah memilih kita orang-orang percaya sejak awal kejadian alam untuk diselamatkan. Mungkin kita bingung. Pada waktu itu belum ada bangsa-bangsa. Apalagi untuk lahir pada waktu itu. Tapi ini berarti bahwa sejak awal Tuhan Allah sudah memutuskan untuk menyelamatkan segala orang-orang yang percaya kepadanya. Mengambil bagian dalam keselamatan yang akan dikerjakan oleh putra tunggalnya itu. Orang-orang Kristen di Tesalonika dan kita semua pada saat ini, kita boleh mengetahui dengan penuh sukacita juga dan ucapan syukur bahwa sejak awal kejadian alam Allah telah menetapkan untuk memilih kita supaya kita mengambil bagian dalam karya penyelamatannya, yaitu karya penyelamatan yang akan dikerjakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Karya penyelamatan dalam Kristus itu sudah disebutkan, didengungkan oleh Allah, diputuskan oleh Allah dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. Ketika Allah mengatakan kepada ular yaitu iblis dan kepada Hawa, kepada ular Allah katakan, aku akan mengadakan perseteruan antara benihmu dengan benih perempuan ini. Benihmu akan mematukkan tumitnya benih perempuan, dan benih perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Ini firman pertama tentang rencana penyelamatan Allah. Benih perempuan dalam Kejadian 3 ayat 15 itu bukan jamak. Jadi bukan semua umat manusia yang lahir dari perempuan, bukan. Itu tunggal. Artinya satu orang dari keturunan Hawa akan meremukkan kepalamu. Dan itu yang terjadi di Bukit Golgota. Kuasa ular itu, iblis mematuk tumitnya benih perempuan sampai mati di atas salib. Tetapi justru kematiannya membawa Kristus bangkit kembali, dan itulah kekalahan dari iblis. Yang nanti akan disempurnakan kemudian kalau Yesus datang pada kali yang kedua. Jadi saudara-saudara, kalau dikatakan pemilihan kita sejak awal, itu tidak berarti bahwa otomatis semua kita akan percaya akan diselamatkan. Tidak. Ada tanggung jawab kita. Walaupun Allah telah menetapkan untuk menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya melalui putra tunggalnya itu Yesus Kristus, tapi kita kan bisa menolak. Seperti yang dilakukan oleh banyak orang.
juga orang Kristen, kemudian beriman sekian lama lalu ia tolak. Kita bisa menolak. Itu tanggung jawab kita. Apa sebabnya? Karena Allah tidak memaksakan kita. Namun dari pihak Allah, inisiatif rencana penyelamatan itu telah ada. Dan yang Paulus syukuri ialah karena orang-orang Kristen di Tesalonika dan orang Kristen di Oret Labora sekarang ini tidak menolak, tetapi justru menyambut karya penyelamatan Allah itu. Ini yang disyukuri oleh Rasul Paulus. Jadi dasar dan alasan pemilihan Allah kepada kita sepenuhnya adalah anugerah Allah saja. Bukan oleh perbuatan-perbuatan kita, bukan oleh amal-amalan kita, tetapi anugerah penyelamatan Allah. Efesus 2 ayat 5 bagian akhir dan ayatnya yang ke-8 katakan, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan itu bukan perbuatanmu. Kita tidak punya andil di situ. Untuk berbuat sesuatu yang menyelamatkan kita. Kita tidak punya andil. Seluruhnya adalah anugerah Allah yang diturunkan kepada kita. Karena itu Paulus juga mengajak kita supaya orang Kristen di Tesalonika dan kita semua kita belajar juga mengucap syukur dan memuliakan Allah dan mewujudkan syukur, dan syukur itu dalam segala aspek kehidupan kita. Oleh pemilihan Allah itu melalui kuasa Roh Kudus kita disucikan. Dan kita diasingkan, artinya kita dikhususkan, dikuduskan, diasingkan dari dunia yang berdosa ini, sehingga kita menjadi milik kepunyaan Allah. Dalam bahasa Yunani itu dikatakan eklesia tu theu, artinya persekutuan orang-orang percaya yang menjadi milik kepunyaan Allah, tu theu, kepunyaan Allah. Dengan demikian saudara-saudara, maka kita diterima menjadi anggota keluarga Allah. Luar biasa. Bapak saudara-saudara dan saya sama seperti orang-orang Kristen di Tesalonika, oleh pemilihan Allah itu di dalam Kristus Yesus kita diterima menjadi anggota keluarga Allah. Kapan itu terjadi? Ketika kita dibaptiskan. Pada waktu kita dipercik dengan air atau diselamkan atau dituangkan air dari atas kepala. Pada waktu itu kita diterima menjadi anggota keluarga Allah. Saudara-saudara, seluruh gambaran yang tersebut di atas tadi hendak menyatakan bagaimana Allah memanggil kita kepada rencana penyelamatannya yang agung itu. Yang tidak dapat diberikan oleh apapun dan oleh siapapun juga dari dunia ini. Kemudian Paulus selanjutnya mengatakan, panggilan itu datang kepada kita melalui Injil yang kami beritakan itu, ayat 14. Melalui Injil yang kami beritakan itu. Dalam teks aslinya sebenarnya singkat saja. Paulus katakan, untuk itulah ia memanggil kamu oleh Injil kami. Jadi Injil yang kami beritakan itu sebenarnya di teks asli hanya berbunyi oleh Injil kami.
Tapi jangan salah paham saudara-saudara, tentu ini tidak bermaksud bahwa Paulus memiliki Injil tersendiri. Ada Injilnya sendiri yang berbeda-beda dengan Injil dari rasul-rasul yang lain. Tidak, bukan itu. Melainkan Paulus hendak mengatakan bahwa kabar kesukaan itu telah dipercayakan oleh Allah kepadanya untuk memberitakan kepada bangsa-bangsa. Kita tahu bahwa Paulus adalah rasul yang diangkat secara khusus untuk bangsa-bangsa kafir di luar bangsa Yahudi. Dan Paulus melakukan itu melalui khotbah-khotbahnya, melalui surat-surat yang ia tulis. Melalui khotbah-khotbah yang ia sampaikan, Injil itu sudah menjadi panggilan Tuhan sendiri. Oleh surat-surat yang ia kirim, isi surat itu sudah merupakan panggilan Tuhan sendiri kepada kita semua. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita tidak boleh mendengar khotbah-khotbah yang diucapkan itu sebagai mendengar pidato-pidato atau mendengar ceramah. Apapun kekurangan kelemahan khotbah yang diucapkan oleh hamba-hamba Tuhan itu, tapi pada dasarnya tujuannya ialah melalui khotbah itu jemaat mendengar suara Tuhan. Melalui khotbah-khotbah itu jemaat mendengar suara Tuhan. Jadi kita harus mendengar khotbah-khotbah itu dengan penuh kerendahan hati dan dengan penuh kesetiaan dan kesungguhan. Demikian juga dengan setiap pengajaran-pengajaran firman yang disampaikan kepada kita. Demikian juga dengan setiap pokok-pokok Alkitab yang kita baca tiap-tiap pagi. Mengikuti tuntunan air hidup itu. Semua itu adalah alat-alat di dalam tangan Tuhan, di mana Tuhan mau datang kepada kita dan berfirman kepada kita. Pertanyaan berikutnya ialah, apa maksud pemilihan dan panggilan Allah itu melalui segala bentuk pemberitaan firman? Baik khotbah-khotbah maupun bacaan-bacaan. Apa maksudnya? Paulus katakan supaya kita memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi bukan hanya supaya kita diselamatkan, lebih daripada itu supaya kita beroleh bagian dalam kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kemuliaan yang dimaksud di sini adalah kemuliaan Kristus pada waktu ia dibangkitkan dan ketika ia terangkat naik ke surga. Masuk ke dalam kemuliaannya. Nah, kemuliaan yang diperoleh oleh Kristus lewat kebangkitan dan kenaikannya ke surga adalah kemuliaan yang juga diperuntukkan bagi kita semua pengikut-pengikutnya. Kemuliaan surgawi itu sebagai kemuliaan yang abadi dan kekal juga diperuntukkan bagi kita, bagi saudara-saudara dan saya yang benar-benar beriman kepada Kristus. Jadi bukan yang sekedar namanya tercatat di buku induk jemaat, bukan. Tapi yang benar-benar percaya kepada Injil yang murni itu. Nanti pada saat Kristus datang kedua kalinya, dalam kemuliaannya di atas awan-awan itu,
diiringi oleh segala malaikat-malaikatnya, maka pada waktu itu kita pun akan diangkat naik dan beroleh bagian dalam kemuliaan yang sempurna. Dalam kemuliaan yang sempurna. Sebab itu saudara-saudara, ketika kita masih berada di tengah-tengah dunia ini, dunia yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan perjuangan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesusahan dan lain sebagainya, kita tidak boleh goyah. Paulus katakan tetap berdiri teguh dan berpegang kepada Injil yang murni itu. Kita tidak boleh goyah. Memang kita tidak dijanjikan untuk mengalami kesenangan-kesenangan, tidak. Tuhan Yesus malah sudah begitu jelas memberitakan kepada kita penganiayaan, kebencian, penistaan dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita tidak terfokus pada penderitaan itu. Pada pergumulan-pergumulan hidup yang berat itu. Supaya kita selalu mengarah ke atas. Paulus katakan dalam Kolose 3 ayatnya yang pertama, kalau kamu sudah dibangkitkan oleh kebangkitan Kristus, carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Paulus hendak katakan kepada kita bahwa kita sudah dibangkitkan. Itu. Nah, sebagai orang-orang yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, kita harus selalu mencari perkara yang di atas. Apa itu perkara yang di atas? Yaitu Kristus dengan segala kehendaknya. Atau dalam konteks bacaan kita tadi, kembali berpegang teguh, berdiri teguh, tanpa digoyahkan oleh Injil yang benar itu. Akhirnya saudara-saudara, Paulus memberikan ketegasan. Memberikan kesimpulan yang cukup tegas kepada jemaat di Tesalonika dan kepada kita pada hari ini. Paulus katakan sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Baik secara lisan maupun secara tulisan, ayat 15. Dan saya sudah gambarkan di atas tadi tentang ayat ini. Tapi kita hendak melihat kembali. Melalui ayat ini Paulus mau membangunkan iman kita. Supaya orang-orang Kristen di Tesalonika dan di Ora-Labora yang sementara mengantuk iman, dalam iman, atau bahkan yang sementara tertidur dalam iman, supaya bangun. Bangun dan kobarkan kembali iman itu, semangat iman itu. Jadi Paulus mau membangunkan kita agar kita tetap berdiri. Tidak boleh ada yang tertidur karena pengaruh dosa. Kita harus tetap berdiri dan berpegang teguh, setia berpegang teguh pada Injil yang benar itu. Dan ini penting saudara-saudara. Ini tetap relevan bagi kita sekarang ini. Dalam perjumpaan kita tiap-tiap hari. Dalam perkenalan, pertemuan, persahabatan, kerjasama dengan gereja-gereja yang kita sebut gereja-gereja tidak seasas. Di mana tiap-tiap gereja dengan penekanan pengajarannya. Istilah gereja yang tidak seasas adalah gereja-gereja yang pengajarannya, ajarannya beda dengan ajaran kita. Kita memang mempunyai Alkitab yang sama. Mempunyai Yesus yang sama. Tapi kita memiliki penafsiran Alkitab yang berbeda. Kita memiliki penafsiran tentang Kristus yang berbeda. Karena itu dalam pertemuan dan dalam kerjasama, dalam persahabatan,
dengan semua gereja yang ada di sekitar, denominasi gereja yang ada di sekitar kita, kita harus tetap waspada. Kita harus tetap berhati-hati. Sebagaimana yang Rasul Yohanes katakan, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah atau tidak. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi tidak boleh asal apa yang kita dengar di sana kita telan. Kita lihat begini, kita juga ikut begini. Kita ada punya patokan, yaitu ajaran gereja reformasi yang berdasarkan pada Injil yang murni. Itu. Tapi bukan hanya masalah ajaran, saudara-saudara, di mana kita harus berdiri teguh dan berpegang pada ajaran-ajaran sehat. Kita juga sementara berada di tengah situasi dunia seperti yang saya katakan di atas tadi, yang berkembang dengan pesat, yang berubah-ubah cepat, penuh dengan segala pergumulan, pencobaan, kegelisahan, kebimbangan dan lain sebagainya, yang menghadang perjalanan hidup kita. Seperti yang dikatakan dalam nyanyian NKB, perjalanan hidup ke surga itu tidak gampang. Sukar sekali. Sukar sekali jalan menuju ke surga, kata NKB. Oleh karena kita tidak melenggang dengan pakaian toha, melenggang ke surga. Kita berjalan sambil memikul salib. Di atas jalan yang sangat sempit, Tuhan Yesus katakan sempitlah jalan. Jadi tidak mudah. Karena itu di tengah kehidupan kita tiap-tiap hari kita harus selalu teguh berdiri pada kebenaran Injil Kristus itu. Hanya itu satu-satunya jalan bagi kita untuk meneruskan perjalanan hidup kita sebagai orang-orang pilihan Allah. Menentang segala upaya iblis untuk menjatuhkan kita. Untuk merusak pekerjaan Allah yang Allah telah kerjakan melalui Kristus Yesus bagi penyelamatan kita. Berpegang pada ajaran-ajaran yang kita telah terima oleh pemberitaan para hamba-hamba Tuhan sebagai penerus dari pekerjaan rasul-rasul. Entah itu lisan ataupun tulisan, kata Paulus. Di sini Paulus memberikan tanda awas kepada kita. Tanda awas supaya kita jangan memberi diri dikacaukan oleh segala ajaran atau apapun yang kita temukan dalam hidup ini. Kelakuan kita di tengah sidang Jumat, cara hidup berkeluarga kita selaku keluarga rumah tangga, cara kerja kita di tengah masyarakat dan seterusnya, itu semua harus tetap pada kebenaran Injil Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya di dalam berita Alkitab itu firman Allah. Allah berfirman kepada kita. Gereja tidak menyelamatkan kita. Agama tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah firman Allah. Yang di dalamnya kita mendengar berita pemilihan Allah itu kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudara, janganlah imanmu diombang-ambingkan oleh ombak dan gelombang dunia ini yang menyesatkan. Panggilan kembali kepada Alkitab, sola scriptura, enaknya menjadi moto hidup kita. Baik selaku orang-orang Kristen maupun selaku jemaat Kristen.
Amin. Sebagai respons atas pemberitaan firman ini, jemaat aminkan nyanyian Kidung Jemaat 250A ayat 1 dan 2. Sidang jemaat saya jemput bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen atau syahadat Kristen dalam persekutuan dengan segala orang percaya sepanjang abad dan di segala tempat. Masing-masing kita hendaklah berkata sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Sebelum kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Terimalah apa yang kami persembahkan kepadamu dalam kebaktian ini sebagai bagian dari hidup kami. Sucikanlah kiranya dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan persekutuan dan kesaksian serta pelayanan kami sedang jemaat-Mu di sini dan di mana-mana. Amin.
Kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 293, bait pertama sampai yang ketiga. Puji Yesus. Kita akan bersatu dalam doa syukur dan syafaat, dan beberapa pokok doa yang dicatat oleh Majelis Jemaat antara lain saudara-saudara kita yang sementara dalam perawatan khusus, saudara Yusrin ini sementara dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, kemudian Penatua Pengatasik yang sakit di rumah, dan yang ketiga Ibu Adolfina Tandi Payung, itu istrinya Bapak Thomas Tandi Payung, akan dirujuk ke Makassar. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Bapa sumber hidup dan kehidupan kami. Pada saat ini di hadapan hadirat-Mu yang kudus, sementara terhimpun dan tersujud sebagian kecil anak-anak tebusan-Mu, kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu dengan segala sukacita. Oleh karena pimpinan dan pemeliharaan-Mu yang telah kami alami bersama, tiap-tiap orang dan tiap keluarga dan sebagai persekutuan jemaat dan masyarakat,
kami alami bersama selama sejak sepekan yang baru berlalu. Engkau telah menyertai kami dalam segala perjuangan hidup kami yang ringan dan berat. Engkau memimpin, memelihara dan memberkati kami tiap-tiap orang dan tiap-tiap keluarga. Engkau memimpin dan memelihara, memberkati anak cucu kami. Sehingga pada hari ini kami boleh menghadap hadirat-Mu yang kudus dengan segala sukacita. Dan kami lebih dikuatkan lagi oleh firman-Mu yang baru saja kami dengar. Firman-Mu yang memberitakan tentang pemilihan-Mu kepada kami sejak awal kejadian alam. Terima kasih banyak Bapa. Oleh karena perkenan-Mu untuk memilih dan menyelamatkan kami yang berdosa ini. Bukan oleh karena kami mau diselamatkan. Bukan oleh karena kami mencari Engkau. Tetapi karena Engkau mencari kami. Engkau datang di tengah-tengah dunia ini lewat anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa di dalam surga. Kiranya Roh Kudus akan bekerja penuh di dalam kami. Sehingga kami dapat memenuhi apa yang Engkau kehendaki dari kami. Sebagaimana yang kami baca dalam firman-Mu tadi. Jadi supaya di tengah-tengah goncangan dunia ini penuh dengan kebimbangan dan ketakutan dan penderitaan, kami tetap teguh berdiri di atas landasan iman. Kami berpegang tanpa goyah kepada ajaran yang benar. Sebagaimana yang Engkau katakan, firmankan kepada kami di dalam kitab-Mu yang kudus. Terima kasih banyak Bapak. Sebagai persekutuan Jumat kami hendak berdoa. Kiranya Engkau terus membimbing kami selaku Jumat. Engkau memberkati persekutuan ini. Persekutuan rayon, persekutuan Jumat. Dan persekutuan kategorial. Sebagai wadah, sebagai tempat-tempat di mana kami anak-anak-Mu berhimpun. Dan kami terhimpun. Dan kami berjalan bersama-sama. Bertumbuh bersama-sama dalam iman dan pengharapan. Bapa dalam surga. Terima kasih banyak atas pimpinan dan pemeliharaan-Mu kepada kami selaku sidang Jumat. Kepada kami selaku masyarakat dan bagian integral dari bangsa ini. Sekarang kami hendak memasuki dunia terbuka. Di tengah masyarakat luas pada 6 hari kerja yang tersedia yang akan Engkau karuniakan kepada kami. Dan kami mohon dengan kerendahan hati, kiranya Engkau terus memimpin kami. Sepekan yang akan datang, kiranya kami boleh menjalani bersama-sama dan dalam penyertaan dengan Dikau ya Bapa. Oleh karena lepas penyertaan-Mu, kami tidak dapat berjalan sendiri. Karena terlalu besar dan kuat tantangan dan kuasa iblis yang menghambat perjalanan iman kami. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang Engkau limpah ruahkan kepada kami. Kami tidak dapat membilang berkat-berkat itu satu persatu, oleh karena seluruh hidup dan kehidupan kami adalah buah dari berkat-berkat-Mu saja. Tapi secara khusus Engkau telah memberkati saudara-saudara kekasih kami, Penatua Petrus Hidupa, anak-Mu Octavianus Bire, anak-Mu Odwianto Dewanga, anak-Mu Martin Tandipayuk, yang ketambahan usia pada hari ini, dan mereka yang akan Kau karuniai ketambahan usia sepekan yang akan datang. Juga anak-anak-Mu yang merayakan ulang tahun pernikahan pada hari ini, anak-Mu keluarga Martin Lesem, keluarga Supardin, keluarga Andreas Buko, keluarga Fredrik Karumo, keluarga Martin Randang.
Kami mendoakan mereka semua Bapa, mereka yang bertambah yang ketambahan usia setahun, mereka yang merayakan usia pernikahan, kami mendoakan mereka kepadamu. Kami turut mengucap syukur bersama-sama dengan mereka. Oleh karena berkat yang Engkau karuniakan ini adalah bagian dari berkat-berkat yang Engkau curahkan kepada kami sidang Jemaat-Mu. Bapa dalam surga, kami juga hendak mengucap syukur. Kami juga hendak menyerahkan mereka, anak-anak-Mu yang berada dalam perawatan ringan dan berat. Khususnya anak-Mu Yusrin Ngi, anak-Mu Penatua Pengatasik, anak-Mu Ibu Adolfina Tandipayung. Dalam keberadaan dan penderitaan mereka karena sakit penyakit ini, kami mohon dengan kerendahan hati, kiranya Engkau menyertai mereka di tengah pembaringan. Engkau menyucikan segala upaya dokter, perawat, juru rawat yang memberikan pelayanan perawatan kepada mereka siang dan malam. Supaya mereka boleh mengalami tanda-tanda kemenangan Kristus atas maut itu. Tapi lebih daripada itu Bapa, kami mohon Engkau menguatkan iman mereka. Supaya bersama dengan penyakit ini, mereka masih dapat memuliakan nama-Mu, mengucap syukur kepadamu, dan berbuat sesuatu yang baik bagi sesama. Bapa dalam surga, sekali lagi kami serahkan anak-anak-Mu ini. Demikian juga dengan kami semua yang hadir di hadapan hadirat-Mu pada kebaktian pagi, siang ini dan pada sore. Di mana banyak anak-anak-Mu yang datang dengan tubuh-tubuh yang terkulai lemah karena gangguan sakit penyakit ataupun oleh karena usia lanjut. Kami pun mohon dengan kerendahan hati, kiranya Engkau menguatkan iman anak-anak-Mu ini. Engkau mengaruniakan kepada kami pemulihan dan penyembuhan seturut dengan kehendak-Mu. Supaya nama-Mu kami puji dan kami permuliakan. Kami hendak mengucap syukur Bapa oleh karena sukacita yang Engkau karuniakan pada keluarga Hendra Olivia Ratu, di mana istrinya telah melahirkan anak yang pertama pada Jumat yang baru berlalu. Kerinduan suami dan istri, kerinduan keluarga Penatua Edward Ratu, sekarang Engkau wujudkan, Engkau penuhi. Karena itu terimalah ucapan syukur mereka kepadamu Bapa. Kami hendak berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam keadaannya seperti sekarang ini. Kami hendak berdoa secara khusus bagi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden dan semua kabinet di bawah dan aparat di bawahnya sampai pada tingkat pedesaan. Engkau yang memilih dan mengurapi mereka itu. Karena itu kepadamu kami mohonkan kekuatan, kuasa dan kemampuan untuk bekerja, hikmat dan akal budi. Untuk membangun bangsa yang besar dan majemuk ini. Yang penuh dengan tantangan dan bahkan perlawanan. Penuh dengan kesulitan. Yang di tengah-tengahnya Engkau menghadirkan kami gereja-Mu. Kami serahkan kepadamu Bapa, pemerintah kami. Dan pada akhirnya kami sidang Jumat, ketika kami meninggalkan rumah-Mu yang kudus ini, Engkau menyertai kami, seturut dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami persembahkan doa syukur dan syafaat ini. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, baiklah kita memperhatikan warta jemaat Minggu 31 Oktober 2021. Ada beberapa penekanan dan tambahan. Romawi 4, ibadah pelayanan kategorial perempuan kaum ibu, PK Perki, ini gabung untuk seluruh rayon, yaitu hari Rabu tanggal 3 November 2021 jam 17.00, tempat Aula lantai 2 Gedung Smart.
Kebaktian gabungan yaitu pelaksana Rayon 3 dan Rayon 4, pelayan Pendeta Elasar N. Bonde STH. Romawi 8, penyampaian. Peneguhan sidi hari ini Minggu 31 Oktober 2021 dilaksanakan peneguhan sidi Saudara Raymond Dongga, pelayan Pendeta Elasar Bonde STH pada ibadah jam 17.00. Yang ketiga, Sakramen Perjamuan Kudus. Minggu depan 7 November 2021 akan dilaksanakan Sakramen Perjamuan Kudus. Kiranya anggota jemaat dapat mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam perjamuan tersebut. 4. Berita sukacita. Telah lahir seorang putri pertama dari keluarga Hendra Ovila Ratu dengan Clara Janessa Smita Koodo, cucu dari Penatua A.E.2 Ratu, pada Jumat 29 Oktober 2021 di Rumah Sakit Korem, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Info PK-PKB. Ibadah retret PK-PKB yang akan dirangkaikan dengan ibadah gabungan dengan PK Perki dalam bentuk ibadah padang. Pembubaran panitia HUT PKB Gep Sultra Kelasis Kendari Konut, serta Ramatama bersama Ibu Pendeta Noviana B. Panginan MDiv yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 13 November 2021. Tempatnya akan disampaikan kemudian. PKB Orel akan mengikuti konsultasi nasional KONAS ke-14 FK PKB PGI tahun 2021 pada tanggal 2 sampai dengan 4 November 2021 di Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, yang akan diwakili oleh Bapak Junson Sidupa SH dan Bapak Penatua David Heber SH MH. Info PK-PG Orel. Ibadah gabungan PK-PG Kelasis Kendari Konawe Utara akan dilaksanakan pada Sabtu 6 November 2021 jam 17.30, tempat Gedung Gereja Orel, pelayan Pendeta Elasar Bonde STH. Diharapkan partisipasi anggota PK-PG Orel untuk membantu dan menghadiri kegiatan tersebut. 8. Info Panitia Natal Jemaat Orel. Dengan ini atas nama Ketua Panitia Natal Jemaat Orel tahun 2021, mengundang dengan hormat BPM Jemaat Koordinator Rayon 1, 2, 3, 4, dan 5, dan seluruh koordinator seksi dan anggota kepanitiaan untuk hadir dalam rapat persiapan Kepanitiaan Natal Jemaat tanggal 24 Desember 2021 pada hari tanggal Minggu 7 November 2021 waktu jam 11.00 WITA, tempat Gedung Gereja Orel. Pemberitahuan ini bersifat undangan resmi. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu Saudara diucapkan terima kasih. Yesus memberkati. Surat masuk Panitia Pelaksana Pasca Persekutuan Mahasiswa Kristen, surat izin penggalangan dana.
Dalam rangka memperingati Hari Natal, kami PMK STI 66, PMK Universitas Mandala Waluya, dan PMK Bina Husada berencana bekerja sama untuk mengadakan Natal gabungan. Maka hari ini melalui surat ini kami Panitia Natal Gabungan memohon kesediaan untuk pencarian dana, yaitu menjual makanan siap saji hari tanggal Minggu 7 November 2021, tempat Gersultra Jemaat Oraet Labora. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Jemaat yang hadir, laki-laki 51, perempuan 55, jumlah 106. Demikian warta jemaat, terima kasih. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya jemput bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 250 Ragam A ayat 3 dan 4. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kidung Jemaat 253, bait yang pertama untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Majulah, majulah. Majulah, majulah, majulah.
Ibadah kita telah selesai. Pendeta dan majelis mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.